wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan ya. Sebelumnya, marilah kita mengawali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita mulai. Pembelajaran kita hari ini tentang reproduksi vegetatif pada tanaman. Apa itu reproduksi vegetatif? Nah, jika reproduksi sebelumnya atau perkembangbiakan sebelumnya adalah perkembangbiakan dengan fase kawin atau adanya benang sari dengan bertemu kemudian dengan putik, kepala putik, terus kemudian menjadikan tanaman baru atau individu baru. Nah, yang sekarang ini adalah reproduksi vegetatif, yaitu perkembangbiakan dengan cara tidak kawin, ya, aseksual. Nah, individu baru ini berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Jadi kita akan coba membahas tentang reproduksi vegetatif, ya, perkembangbiakan tapi dengan tidak kawin. Seperti apa? Ada banyak nih, ya. Ada reproduksi alami, misalnya ada spora, ada membelah diri, ada bertunas, tunas adventif, ada rizoma, ada umbi lapis, geragi, umbi batang, umbi akar. Nah, tapi mereka tumbuh dari bagian induknya, dari bagian tumbuhan tersebut. Jadi tidak dalam fase perkawinan, atau tidak dalam fase ada benang sari masuk ke dalam putik. Yang pertama adalah spora. Nah, terdapat pada tumbuhan paku, ya. Spora terdapat pada tumbuhan paku. Nah, lumut, jamur, dan sebagainya. Nah, spora ini, ya, dia akan tumbuh dari batang atau dari daunnya. Perhatikan, jika pada tumbuhan paku yang seperti ini, kalian lihat di bagian daun, di bagian bawahnya itu terdapat seperti biji itu ya. Nah, itu kemudian sporanya dia jatuh, kemudian tumbuh lagi individu baru. Begitu juga dengan jamur, ya. Ini dalam bentuk spora. Nah, nih tumbuhan paku. Nah, ini loh di belakangnya itu loh yang maksud padi, ya. Maksud padi itu belakangnya seperti ini nih, lihat nih. Nah, bagian tampak belakangnya, ya, ini sporanya. Jadi ketika jatuh, dia kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, ini jadi dia gametofitnya dari sini, menghasilkan gametnya dari bagian akar atau bagian rizoid serta bagian daun sampai ke bunganya. Ini adalah bunganya sporangium, ya. Ini adalah spora jamur. Nih, lihat nih. Jadi stolon atau akar yang bentuknya panjang, jadi dia melekat ini pada roti, ya. Ini pada roti. Ini ada prosesnya, proses bagaimana sporangium, ya. Sporangium itu masuknya spora ke dalam sel kelamin betina. Oke. Nah, sporangiumnya ini tadi. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari sporanya tadi, ya. Nah, ini spora lumut yang tadi itu. Nah, ini mulai tumbuh individu baru. Nah, bunga-bunganya tumbuh, terus kemudian ya biasanya golongan tumbuhan kecil atau tumbuhan tidak besar, ya, tidak tinggi. Selanjutnya yang bertunas. Apa yang bertunas? Nah, bukan kelapa, ya. Kelapa itu tumbuh bukan dari tunas, tapi dari biji kelapa. Kelapa tidak mempunyai tunas. Yang punya tunas adalah bambu, tebu, pisang, ya. Ingat-ingat. Nah, tunas biasanya muncul pada tumbuhan yang dewasa. Pembentukan tunas batang ini misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Ya, ini adalah tunas batang. Jadi dia tumbuh di bagian bawahnya sini, bagian batangnya di bawahnya sini. Jadi pisang, terus kemudian bambu, dia tidak dalam proses seksual, tapi dia mampu berkembang biak dengan tunas, betul. Lagi tunas adventif. Yang tadi adalah tunas batang, ini adalah tunas adventif, tunas yang tumbuh di tempat selain pada batang. Bisa dari akar, bisa dari daun. Tunas dari akar contohnya sukun dan cemara. Tunas dari daun contohnya apa? Cocor bebek, ya. Ini adalah contoh tanaman cocor bebek, bagaimana tunas-tunasnya ini. Iya, tunasnya ini bisa ditanam loh, Kak. Kalian potong, kalian hanya taruh saja di
pot, terus kemudian ya insya Allah tumbuh gitu. Tumbuhnya di bagian ujung-ujung, ya di bagian ujung-ujung daunnya. Selanjutnya adalah rizoma. Rimpang atau rizoma sesungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal atau mendatar. Nah, sebenarnya rizoma atau yang sering kita gunakan ini, misalkan ini di lengkuas, jahe ya, terus kemudian kencur. Nah, yang kita gunakan adalah batangnya yang berruas. Nah, ini sebenarnya batangnya ya. Rizoma ini adalah batang beserta daunnya yang terdapat dalam tanah, bercabang-cabang, tumbuh secara horizontal atau mendatar. Nah, ke atas ini adalah daunnya ya, daun ini adalah bunganya. Seperti ya, contohnya adalah apa? Jahe, betul. Terus kemudian kencur, nah, terus kemudian kunyit ya, itu adalah rizoma, batang yang mendatar. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Nah, jika tadi rizoma itu berada di bagian dalam, kalau geragih berada di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah kemudian membelok ke atas. Nah, seperti ini ya. Ini adalah geragih. Nah, geragih. Ini adalah pegagan. Pegagan juga sama, berkembang biak dengan cara geragih. Dia menjalar, terus kemudian batangnya ada yang ke tanah membentuk akar, tuh ada tumbuhan baru, tumbuhan baru menyentuh akar tanah, menyentuh tanah akarnya, tumbuhan baru seperti itu. Umbi akar. Nah, umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan umbi akar ada antara lain wortel, lobak, singkong. Nah, ini adalah umbi akar. Jadi yang kita makan itu sebenarnya adalah cadangan makanan dari wortel ini, ya, cadangan makanannya yang berada di akar. Jadi yang kita makan dari wortel itu apanya? Akarnya. Tapi ya betul. Umbi batang. Nah, batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contoh kentang dan ubi jalar. Nah, jika kita melihat kentang merupakan ternyata kentang ini adalah batangnya yang menggelembung karena berisi cadangan makanan. Jika kalian melihat kentang terus kemudian kalian ada seperti benjolan kecil, terus kemudian kalian raba, di dalamnya itu ada sisik. Nah, disitulah akan tumbuh kuncup atau tunas yang baru karena ini merupakan batang. Nah, ditanam di dalam tanah. Jadi kentang itu merupakan apa? Umbi batang ya. Jadi yang kita makan adalah batangnya ya. Dari kentang itu kita makan batangnya, bukan buahnya, bukan akarnya, tapi batang dari kentang. Umbi lapis. Nah, umbi lapis ini contoh pada bawang. Batang yang tumbuh di bawah tanah, menggelembung dan berair, memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan, memiliki tunas samping, anak umbi yang lapis yang tumbuh di antara daun. Terus kemudian tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contoh adalah bawang merah. Coba kalian nanti tanam bawang merah satu saja di halaman atau di pot gitu ya. Nanti dari satu itu nanti akan tumbuh menjadi banyak. Karena apa? Karena umbi lapis memiliki tunas samping yang akan tumbuh. Nah, ini adalah tunas samping. Ini adalah calon individu baru nih. Nah, dia akan tumbuh seperti ini. Coba kalian di rumah, kalian minta bawang merah atau bawang putih, kalian simpan di pot ya. Kalian perhatikan, kalian tunggu sekitar 2 bulan gitu. Mas pasti akan sudah mulai berubah bentuknya. Ingat, jangan disimpan begitu aja, tapi ditanam maksudnya ditanam, terus kemudian akarnya yang bagian ini di bawah dan bagian atasnya ini kalian semburkan sedikit di permukaan tanahnya. Umbi lapis contohnya apa? Bawang merah. Nah, selain ada vegetatif yang tadi, ada juga vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu apa? Nah, vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tanaman yang terjadi akibat adanya campur tangan manusia. Jadi tidak akan ada yang namanya perkembangbiakan
vegetatif ya, tanpa campur tangan manusia. Jadi tidak bisa berkembang biak dengan sendirinya. Kenapa sih harus ada vegetatif buatan? Karena vegetatif buatan dilakukan untuk membentuk individu yang berbeda. Misalkan dilakukan mencangkok, mengopulasi, menempel, mengenten, itu dilakukan untuk pertama bisa mempercepat proses berbuah, yang kedua bisa membuat rekayasa. Jadi membuat rekayasa untuk bagaimana agar buahnya besar-besar, bagaimana agar buahnya manis, bagaimana akar batangnya bisa kuat. Nah, seperti itu ya. Kita langsung saja ya. Nah, ini yang pertama adalah mencangkok. Cara ini biasanya dilakukan terhadap tanaman buah-buahan. Dengan mencangkok akan diperoleh tanaman yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Jadi kita mencangkok ya, kita mencangkok pada tanaman pisang. Pisang tidak bisa dicangkok ya. Kita mencangkok pada tanaman jambu. Nah, pertama-tama adalah membuat sketnya terlebih dahulu, membuat bagian yang akan kita iris. Terus kemudian kita keluarkan kulitnya. Setelah diiris kita keluarkan kulitnya, tampak bagian batang dalamnya. Nah, di bagian batang dalamnya ini terus kemudian kita masukkan beberapa tanah ya untuk media akar agar tumbuh. Terus kemudian kita tutup menggunakan plastik dan biasanya diberi diberi campuran air perangsang akar ya, agar dia cepat mempunyai akar banyak. Ketika sudah selang beberapa hari, ketika akarnya dirasa sudah cukup, maka ini akan dipotong. Ini akan dipotong, di sini dipotong, terus kemudian ditanam. Nah, tanaman baru ini akan mempunyai sifat sama persis dengan induknya. Mencangkok itu keuntungannya adalah tanaman langsung besar, dan pada saat musim buahnya, maka tanaman cangkokan ini juga akan berbuah. Jadi akan sama dengan induknya. Jadi cepat ya. Kenapa harus mencangkok? Karena memang menguntungkan juga. Yang kedua adalah stek. Perkembangbiakan tanaman dari potongan daun, dahan, atau ranting yang kemudian ditanam. Setelah beberapa hari potongan tersebut berakar hingga dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh stek adalah menanam singkong. Nah, singkong ini tadi batangnya kita potong pendek-pendek ya, sekitar 30-40 cm, terus kemudian kita biarkan di atas tanah. Nah, selama beberapa hari bagian bawahnya itu terdapat akar dan bagian atasnya itu terdapat tunas atau terdapat pucuk dari tanamannya. Nah, setelah keluar seperti ini, maka bagian akarnya kita tanam di dalam tanah. Nah, ini disebut stek. Contohnya singkong atau ketela pohon, atau ya singkong itu umbi akar. Selanjutnya, merunduk. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk harus memiliki cabang atau ranting yang panjang. Merunduk dilakukan dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah yang ujungnya tetap ke luar seperti ini. Contoh merunduk pada yang bisa dirunduk itu Oh iya, contoh tanaman yang bisa dirunduk adalah alamanda, apel. Terus kemudian bunga itu ada mawar. Bunga mawar itu bisa dirundukkan. Nah, salah satu syaratnya adalah memiliki cabang atau ranting yang panjang. Jadi seperti ini. Jadi rantingnya ini atau cabangnya ini biarkan panjang, terus kemudian ditarik ke dalam tanah. Nah, biarkan selang beberapa hari, kemudian dari bengkokan ini ketika di dalam tanah dia akan keluar akar. Terus kemudian kita potong. Nah, dapatlah individu baru atau tanaman yang baru. Selanjutnya adalah okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas yang muncul dari satu tanaman ke tanaman lain. Penempelan itu biasanya dilakukan pada dua jenis tanaman yang sama namun memiliki sifat yang berbeda. Nah, caranya ini seperti ini. Ada batang pohon yang berbeda, kita tempeli mata tunas yang baru tumbuh ini, tempelkan. Kita buka dulu bagian kulitnya,
terus kemudian kita tempelkan, terus kemudian kita ikat atau kita tutupi dengan plastik biasanya agar tidak masuk air, angin dan sebagainya, agar pada saat pertumbuhan terjadi proses yang sangat alami atau sempurna. Nah, biasanya okulasi ini digunakan untuk memanipulasi atau membuat satu tanaman itu mempunyai sifat yang berbeda. Misalkan ada satu tanaman mangga, ada dua pohon mangga, yang satu mangga berbuah manis namun batangnya atau akarnya sangat rapuh, yang satu mangga berbuah masam namun akar dan batangnya sangat kuat. Nah, itu kemudian dilakukan okulasi atau penempelan. Jadi ketika okulasi itu berhasil, nah tanaman baru ini akan mempunyai sifat batangnya keras, akarnya keras, buahnya manis, seperti itu ya. Jadi berbeda lagi dengan tanaman awalnya. Okulasi ini dilakukan pada dua jenis tanaman yang sama ya jenisnya gitu, memiliki sifat yang berbeda. Bisa pada anggur, misalkan anggur hijau yang mempunyai batang yang kuat digabungkan atau dilakukan okulasi terhadap anggur merah yang mempunyai batang yang lunak gitu, tapi dia mempunyai buah yang sangat manis, bisa seperti itu. Mengenten juga menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dengan tujuan untuk menghasilkan tanaman baru dengan mutu baik dan akar yang kuat. Ya, sama seperti okulasi yang tadi, mengenten juga menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Jadi persamaan dari mengenten dan okulasi adalah tujuan dari perkembangbiakan vegetatifnya yaitu menghasilkan tanaman baru dengan mutu yang berbeda. Jika okulasi itu menempelkan tunasnya, nah kalau mengenten itu menggabungkan ya, dua batang jadi satu, misalkan seperti ini, batang bawah yang berada pada akar, terus kemudian ada batang atas, ini tanaman yang berbeda. Nah, misalkan ini tanaman batang kuat, akar kuat, namun buahnya asam gitu, buahnya tidak manis. Tapi kalau misalkan yang ini bagian atasnya, ini batangnya lunak, akar lunak, namun buahnya manis. Nah, kita gabungkan ketika sudah beberapa hari, selama beberapa hari, ya beberapa bulan sudah tumbuh, nah, dia akan mempunyai tanaman yang baru gitu. Dia mempunyai tanaman baru, varietas baru dengan mutu baik, akar kuat, batang kuat, dan berbuah manis ya. Seperti